Selamat pagi Pak, Selamat pagi, Pak. apa kabar hari ini? Baik. Bapak Eh, bagaimana? Baik juga. Dan bagaimana hari ini, kegiatan hari ini di sekolah? Pada hari ini saya hanya mengajar saja seperti itu dan tambah dengan piket, Pak. Oh ya. Jadi sebelum kita melakukan coaching pada hari ini, saya sebagai supervisor akan bertanya kepada Bapak. Baik. Sudah siap Pak? Sudah, Pak. Baik Pak, saya cukup senang pada hari ini bisa bertemu langsung dengan Bapak. Jadi dalam pertemuan ini apa yang bisa saya lakukan ke Bapak untuk kegiatan kita hari ini? Baik, Pak. Terima kasih. Tentunya dalam wawancara kita hari ini yang ingin saya kembangkan di dalam kompetensi yang saya miliki itu terkait dengan bagaimana mengajukan atau membuat pertanyaan yang berbobot. Selain itu juga bagaimana cara saya supaya dapat meningkatkan kualitas dari coaching ini supaya lebih nyaman dan santai. Baiklah, saya sangat mendukung sekali apa yang sudah Bapak lakukan. Jadi dari sekian banyak tadi yang sudah Bapak sampaikan, terutama tadi tentang pertanyaan yang berbobot, dan bagaimana sih kita bisa melakukan pertanyaan yang lebih rileks, lebih santai. Nah, dari sekian hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, bagian mana yang mungkin bisa Bapak fokuskan nih? Baik, Pak, tentunya di dalam coaching yang akan saya lakukan nanti itu yang ingin saya fokuskan adalah terkait pada saat saya mengajukan pertanyaan demi pertanyaan kepada coach, bagaimana cara saya menyampaikan sehingga dapat ditanggapi dengan baik oleh coach, kemudian dan mendapatkan respon yang baik pula sehingga terjalin komunikasi yang seimbang antara coach dan coachee nanti, Pak. Baiklah, jadi sudah saya catat nih Pak, apa saja yang sudah Bapak sampaikan, terutama tentang hal bagaimana membuat pertanyaan-pertanyaan satu persatu pertanyaan sehingga pertanyaan tersebut bisa dilakukan atau dijawab oleh coachee tersebut. Jadi Bapak mungkin selama ini pernah melakukan coaching ya di sekolah, di kelas. Jadi saya ingin nanti Bapak ceritakan nih sejauh mana Bapak selama ini melakukan coaching. Baik, Pak, tentunya saya pernah melakukan coaching ini di dalam kelas, di dalam pembelajaran. Beberapa hal yang mungkin jadi koreksi bagi saya itu adalah terkait bagaimana menciptakan pertanyaan-pertanyaan tersebut sehingga berbobot. Seperti ini, Pak, ketika saya mengajukan pertanyaan kepada seseorang, maka terkadang pertanyaan tersebut sulit untuk dicerna atau dipahami oleh dia, seperti itu. Bagaimana pertanyaan saya ini dapat dijawab dengan baik sehingga apa yang saya inginkan dari wawancara saya bersama orang tersebut dapat baik pula, mendapatkan hasil yang diinginkan, mendapatkan tujuan yang diinginkan. Nah, seperti itulah kira-kira, Pak. Baiklah Pak, saya sudah paham apa yang sudah Bapak ceritakan tadi. Jadi apa harapan yang akan kita peroleh dari hasil observasi kita kali ini, Pak? Baik, Pak, tentunya banyak harapan yang saya inginkan dari hasil observasi hari ini. Hal yang paling penting itu adalah terkait bagaimana saya dapat merangkum pertanyaan yang bagus dan menarik sehingga coach itu dapat menjawab sesuai dengan apa yang saya harapkan. Kemudian tentunya di dalam pertanyaan tersebut mengandung beberapa hal yang bisa menenangkan
suasana, seperti tidak tidak terlalu tegang, kemudian agak santai ketika mengajukan pertanyaan sehingga pertanyaan tersebut menjadi berbobot. Seperti itu, Pak. Iya. Baiklah, terima kasih. Jadi apa yang sudah kita sampaikan, sudah kita lakukan di observasi kita ini nanti, ini sudah cukup baik, dan nanti semoga apa yang Bapak lakukan coaching nanti bisa lebih baik lagi dan bisa pertanyaan-pertanyaannya lebih baik lagi lah. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak. Semoga nanti pada saat coaching bisa berjalan dengan baik dan lancar. Baik, terima kasih atas dukungan dan masukannya, Pak. Ya, selamat pagi, Pak. Pagi. Pak, selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Apa kabar hari ini? Sangat baik, Pak. Dan bagaimana tadi teknik ketika melakukan coaching tadi? Ketika melakukan coaching sangat lancar, cuma agak sedikit keteteran gitu karena melihat masalah yang dihadapi oleh coaching itu lumayan berat juga, seperti itu. Tapi bisa diatasi dengan baik. Setelah coaching tadi juga bisa disiasati sehingga dapat menghasilkan diskusi yang luar biasa, gitu, Pak. Ya, jadi selanjutnya ini mengenai performa tadi waktu ketika Bapak melakukan coaching itu bagaimana Bapak menilainya? Kalau performa di dalam melakukan coaching, saya menjadi coach itu lumayan semangat seperti itu dalam melakukan coach karena melihat dari masalah yang dihadapi ini
juga membuat saya penasaran terkait manajemen tadi kan, manajemen waktu, bahwa karena saya juga pernah mengalami manajemen waktu yang buruk seperti itu, sehingga saya juga sangat merasakan apa yang dirasakan oleh coach tadi. Menurut saya performa tadi dalam coaching tadi sudah sangat baik, percakapan saya dengan coach seperti itu sudah berjalan dengan baik. Ya seperti itulah Pak. Ya, jadi pada saat coaching tadi apa yang membuat Bapak bisa menilai performa Bapak ini sudah baik nih? Yang membuat Bapak menilai seperti itu bagaimana? Kalau saya menilai performa saya ini sudah baik, itu tidak juga Pak, tapi lumayan lah seperti itu, karena beberapa langkah tadi yang saya lakukan itu mengacu pada model Tirta seperti itu. Apa yang saya sampaikan, apa pertanyaan saya itu mengacu pada model Tirta yang sudah dipelajari, dan itu yang diterapkan pada saat coaching tadi, dan hasilnya juga coach itu merasakan dampaknya, bisa santai seperti itu, bisa rileks dalam menyampaikan masalah yang dihadapi, kemudian bisa terjadi percakapan dua arah yang sangat baik seperti itu Pak. Ya, jadi dari kegiatan tersebut tadi itu, dari kegiatan coaching tadi itu, boleh enggak saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Pak, silakan Pak. Jadi dari hasil pengamatan saya di sini mengenai hal pertanyaan yang berbobot ini, Bapak sudah melakukannya dengan baik, sudah menggunakan tahap Tirta tadi, ya. Kemudian membuat pertanyaan secara bertahap nih, yang awalnya Bapak mungkin masih bingung gitu kan. Nah, pada saat sesi kegiatan coaching tadi itu, saya lihat Bapak sudah mulai menggunakan teknik rasa gitu, memperhatikannya dengan baik. Nah, jadi itu catatan saya tentang kegiatan coaching kita tadi. Kemudian bagaimana pendapat Bapak mendengar hal tersebut? Baik, terima kasih Pak. Jadi saya sangat senang seperti itu atas apa yang sudah Bapak sampaikan terkait performa saya pada saat coaching tadi. Semoga ini juga menjadi pembelajaran bagi saya agar lebih meningkatkan diri seperti itu. Tentunya di dalam sebuah kegiatan pasti ada kekurangan dan kelemahan, maka itu yang menjadi dasar dari perubahan yang akan saya lakukan. Itu aja Pak, terima kasih Pak. Iya ya. Dari tadi ketika saya melihat catatan di sini, ternyata memang masih ada kekurangan yang Bapak lakukan. Kekurangannya enggak banyak ya, memang mungkin terlalu pertanyaannya itu. Jadi ketika si coach itu menjelaskan pertanyaannya, ternyata Bapak juga membantu si coach juga, artinya langsung memberikan solusi. Jadi sebenarnya untuk seorang coach ini kalau bisa jangan memberikan solusi lah, mungkin harus dari yang bersangkutan lah untuk memberikan solusi. Jadi dari hal tersebut, bagaimana pendapat Bapak mengenai hal tersebut? Oke Pak, baik. Dari coaching yang dilaksanakan tadi memang beberapa kekurangan, yaitu saya ikut terlibat di dalam memberikan masukan kepada coach yang seharusnya saya bertugas hanya memancing saja begitu. Dari jawaban dari si coach, tetapi saya keceplosan sehingga saya mengeluarkan pendapat saya juga untuk coach tersebut. Itu saya sadari Pak. Ya, jadi untuk rencana tindak lanjutnya nanti seperti apa Pak untuk menangani hal tersebut? Mengenai masalah yang sudah tadi Bapak sampaikan juga, dan juga ada catatan saya juga. Nah, untuk rencana tindak lanjut nih sesuai dengan tindakan yang tadi udah
dilakukan itu seperti apa? Baik Pak, kalau dari melihat dari kekurangan dalam coaching tadi itu tentunya yang akan saya lakukan adalah yang pertama itu menyusun strategi atau pertanyaan-pertanyaan yang sistematis seperti itu sehingga dapat menggali lebih jauh informasi atau isi pikiran dari coach tersebut seperti itu sehingga dia dapat mengungkapkan secara utuh apa yang menjadi alasan, apa yang menjadi tujuan dari masalah yang dihadapinya, kemudian apa yang menjadi langkah-langkah yang akan dia laksanakan. Saya harus lebih menggali melalui pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam seperti itu Pak. Ya, jadi kalau itu dilakukan itu akan semakin baik ya Bapak ya. Ya. Jadi dari diskusi ini sudah bisa membayangkan nih apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan performa dari hal ini. Baik, sudah Pak. Sudah. Jadi sudah saya dapatkan beberapa masukan yang positif terkait pelaksanaan coaching yang mungkin nantinya akan membawa saya menjadi guru atau coach nantinya yang lebih baik ke depannya, lebih memperhatikan sistem dalam setiap percakapan atau setiap penggalian informasi tadi Pak. Ya, jadi kira-kira kapan atau di mana atau mungkin dengan siapa nanti Bapak bisa dibantu? Artinya nanti siapa-siapa yang bisa membantu Bapak dalam hal performa tadi itu? Untuk meningkatkan performa saya terkait dengan pemberian pertanyaan yang berbobot tadi, supaya pertanyaan yang saya berikan itu dapat lebih menggali isi pikiran dari coach, maka yang akan saya lakukan adalah dalam waktu mungkin minggu depan saya akan melakukan, seperti saya akan coba lagi menerapkan hal ini dengan rekan sejawat seperti itu. Saya akan coba merangkai atau membuat pertanyaan yang lebih berbobot lagi sehingga saya mendapatkan hasil apa yang saya inginkan itu dengan baik seperti itu Pak. Iya. Baik Pak, mulai dari proses itu kita mulai dari pra observasi, kemudian observasi dan pasca observasi ini apa yang Bapak rasakan atau mungkin ada hambatan dan sebagainya? Kalau Hambatan. dari tahap pra observasi pada pasca observasi ini yang hambatan bagi saya adalah terkait dengan pertama menghadirkan situasi yang memungkinkan untuk berjalannya proses wawancara tadi, proses coaching tadi dengan lebih tenang seperti itu karena saya menyadari sendiri terkait dengan kekurangan yang saya hadapi tadi karena memang agak sulit untuk konsentrasi seperti itu. Dokter, bukan itu pertanyaan hambatan, tetapi yang didapat. Ya, dari semua tahap ini mulai dari pra observasi, observasi dan pasca observasi itu apa yang Bapak dapat nih dari proses tersebut? Kalau yang saya dapatkan dari tahap pra observasi, observasi dan pasca observasi ini saya mendapatkan banyak sekali informasi dan pengetahuan baru terutama terkait dengan pengetahuan tentang coaching seperti itu, bagaimana langkah-langkahnya, bagaimana proses dalam coaching sendiri, kemudian saya juga mengalami hambatan-hambatan selama coaching yang menjadikan saya lebih peka terhadap penilaian diri seperti itu, lebih dapat mengevaluasi diri lagi, kemudian dapat merefleksikan diri supaya lebih baik ke depannya seperti itu Pak. Baiklah, terima kasih Pak atas informasi yang sudah Bapak sampaikan terkait dengan kegiatan kita hari ini. Mungkin ini lebih arah pembelajaran ya Pak ya. Jadi untuk kedepannya semoga ditingkatkan lagi itu proses yang namanya coaching ini. Semoga untuk kedepannya Bapak lebih
memahami, lebih memberikan hasil yang terbaik lah untuk kedepannya. Jadi nanti harapannya semoga apa yang sudah Bapak melalui proses ini tadi itu dapat lebih ditingkatkan lagi lah intinya ya. Oke. Kegiatan kita kali ini sudah selesai dan untuk kedepannya semoga lebih ditingkatkan lagi dan semoga melalui proses ini nanti Bapak menjadi guru yang hebat lah untuk kedepannya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang. Selamat siang, Pak. Oke.